Hai Mitra Zaman Siar, saatnya Mitra ikuti ngobrol-ngobrol bareng BKKBN. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Ya, Mitra Gangga, kita balik lagi melanjutkan bincang-bincang kita. Siang ini bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Pak Herman, beliau Pak Herman Nalani, SHMH, beliau ada koordinasi bidang aktif dari BKKBN. Kemudian narasumber yang kedua juga luar biasa, ada Ibu Dr. Anda Weni Haryanto, Sejahukum, ya, dari DPR RI Komisi 9, ya. Baik, kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang gambaran seperti apa pendataan keluarga tahun 2021 sampai kapan pendataan keluarga tahun 2021 dilaksanakan. Nah, sekarang kita bahas tuntas program ini dengan banyak pertanyaan lainnya nih, Pak Herman dan juga Bu Weni, ya. Dan juga saya ingatkan buat Mitra, jangan lupa ya, kalau ingin mengajukan pertanyaan, Mitra bisa kirim pertanyaannya ya di WhatsApp Perdagangan di 0811 8613 ya. Sekali lagi Mitra bisa kirimkan pertanyaannya ke 0811 8613. Baik, kita lanjut kembali Pak Herman ya, Pak, dan juga Ibu ini di studio juga. Pertanyaan berikutnya nih, yang mungkin juga baik kita tanyakan ya ke Pak Herman dulu deh ya. Bagaimana dengan sasaran pendataan keluarga di Provinsi Jawa Barat ini, Pak Herman? Ya, ini sasaran pendataan keluarga di Jawa Barat memang sangat luar biasa ya, hampir 13 juta lebih. Target kita awalnya 14.500.000, ternyata setelah di ini paling besar se-Indonesia untuk Jawa Barat ini, karena memang penduduknya juga Banyak ya? Banyak. Dan tentunya ini dibutuhkan juga sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pendataan keluarga ini. Jadi kita punya 627 manajer pengelola di tingkat kecamatan, 627 juga manajer data di tingkat kecamatan juga. Terus ada 5.957 supervisor di tingkat desa, dan ada 100 ribuan kader pendata yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Ini sangat tantangannya luar biasa. Karena kalau kondisi normal mungkin kita mudah ya, dalam artian tidak begitu kesulitan dalam mengorganisir sebanyak ini Pak ya. Cuma karena situasinya yang dalam artian karena memang lagi pandemi, tentu kita butuh strategi untuk meyakinkan masyarakat bahwa sumber daya pendataan keluarga kita mumpuni ya. Karena banyak juga memang ada beberapa yang kemudian masyarakat menolak dalam tanda kutip tidak ada, karena memang situasi pandemi seperti ini. Kita sudah menstrategikan lah, sehingga alhamdulillah saya pastikan sudah banyak yang selesai pendataannya. Jadi memang segala cara yang positif terus dilakukan ya Pak ya, karena situasi seperti ini kan ada orang social distancing gitu Pak ya, jaga jarak nih gitu. Orang masuk ke rumah, terus kemudian beberapa banyak sih tidak ya, tapi beberapa lah kita temukan. Saya minta hasil swabnya dulu, kadernya waduh repot juga gitu kan. Begitu tanya PCR lah ya Pak, tanya Pak. Iya, makanya kita pastikan bahwa data kita sudah divaksin. Itu minimal kita bisa mencegah. Kemudian ya Pak Herman, indikator apa saja nih Pak yang didata dalam pendataan keluarga tahun 2021? Kan pasti ada indikatornya seperti itu gitu Pak ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu pendengar, yang didatangi untuk dilakukan pendataan pasti ditunjukkan. Kalau dia pakai formulir pasti ditunjukkan lembar pertama itu ada indikator kependudukan. Nah di situ ada ditanya nama, NIK, ya, terus kemudian pendidikan, hubungan dengan lingkungan dan seterusnya. Nah itu lebih pendata kependudukan. Ya. Terus nanti di lembar kedua ada indikator keluarga berencana. Nanti akan ditanya ber-KB atau tidak. Kalau ber-KB dilayani di mana, pakai KB apa. Kalau tidak ber-KB alasannya apa. Terus ini anak berapa dan seterusnya, banyak juga di situ pertanyaannya. Terus yang selanjutnya juga ada indikator pembangunan keluarga ya. Ditanya apakah rutin beribadah atau tidak, terus apakah ada kekerasan dalam rumah tangga atau tidak, dan seterusnya, banyak juga. Nah yang
indikator yang tambahan kita sebagaimana BKKBN mendapatkan amanat dari Pak Jokowi, Pak Presiden sebagai koordinator penanganan stunting, maka kita menambahkan ada indikator potensi stunting yang akan kita pakai dalam rangka intervensi untuk pencegahan stunting di tahun ini dan tahun depan. Seperti itu ya Pak ya. Kalau Ibu Weni, Ibu, iya. Pertanyaan buat Ibu nih, apa sih Ibu harapan dari dilaksanakannya pendataan keluarga ini, Ibu Weni? Iya. Oke, jadi memang jelas sekali bahwa program ini pun mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari anggota Dewan ya Bu ya, terutama Komisi 9 ya, ada DPR RI, gitu ya. Pak Hermani, tentunya kan dalam pelaksanaan data ini kan pasti ada metodenya Pak ya. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya nih buat Pak Hermani, bagaimana metode pendataan keluarga tahun 2021 ini Pak? Jadi pendataan keluarga 2021 ini memang berbeda dari pendataan 2015 ya. Kalau dulu pendataan 2015 kita seperti menggunakan formulir. Nah sekarang kita ada dua metode. Satu tentunya kita menggunakan formulir. Itu jumlahnya 30% dari jumlah target keluarga yang akan didata. Jadi kader membawa formulir langsung mendata keluarga. Nanti ketika bertanya lihat formulirnya, nanti diisi menggunakan pensil. Jadi langsung didata menggunakan pensil, di situ dicatat namanya siapa, jawabannya apa gitu ya. Terus nanti ditandatangani formulirnya. Nah nanti setelah formulir itu selesai, terus dikirim ke supervisor mengecek, terus kemudian supervisor di tingkat desa mengirimkan ke manajer data untuk kemudian di entry melalui aplikasi. Kemudian ada satu metode lagi yang itu menggunakan smartphone. Jadi kader membawa handphone ke keluarga, mendata membawa handphone, dengan ada aplikasinya di situ. Langsung diinput di situ, jawab apa langsung diketik di situ. Nah ini lebih praktis karena kita tidak mendua kali untuk menginputnya. Nah tapi karena Jawa Barat ini tadi tidak semua wilayahnya ada sinyal ya, ada beberapa yang berekspor ya di wilayah-wilayah pedalaman ya, wilayah-wilayah yang memang mendekati pegunungan, hutan itu kan sinyalnya kurang, makanya 30%-nya kita menggunakan formulir. Oke, jadi memang banyak metode yang digunakan oleh BKKBN ya Pak ya untuk melakukan pendataan program keluarga ini. Baik Ibu, ini ada lagi buat Ibu pertanyaan saya nih Bu ya. Bagaimana peran Komisi 9 Ibu, Komisi 9 DPR RI dalam pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 ini? Iya.
Baik, karena memang yang diharapkan nanti ada data keluarga Indonesia yang utuh gitu Ibu ya. Oke. Baik Ibu Weni dan juga Pak Herman, nanti kita sambung lagi ya. Tentunya buat Mitra Selamat Siar masih ada banyak pertanyaan yang kita mau ajukan buat kedua narasumber kita yang luar biasa di siang hari ini. Mitra juga ditunggu partisipasinya. Silakan kirimkan pertanyaan Mitra terkait dengan program tema kita di kesempatan hari ini bersama BKKBN dan anggota Dewan DPR RI Komisi 9 Ibu Weni dan juga ada Pak Herman dari BKKBN. Silakan bisa ke WhatsApp L Gangga di 08018613 ya. Ada yang mau lewat dulu, kita jangan kemana-mana, kita akan balik lagi punya setelah jeda reklamnya yang berikut ini. Dari Bekasi untuk Mitra Sejaman Siar, Mitra balik lagi kita dalam bincang-bincang bersama BKKBN ya, ada Pak Herman, kemudian juga ada Ibu Weni dari anggota DPR RI Komisi 9 ya. Baik Mitra Gangga, kita balik lagi melanjutkan bincang-bincang kita tentunya bersama dua narasumber kita yang luar biasa tersebut. Kalau tadi kita sudah ngobrolin soal indikator apa saja yang didata dalam pendataan keluarga tahun 2021. Kemudian kita udah bahas harapan dari pendataan tersebut sampai peran Komisi 9 DPR RI dalam pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 dan dari beberapa pembahasan penting sebelumnya ya. Nah sekarang kita akan bahas tuntas program ini selanjutnya dengan beberapa pertanyaan. Dan sekali lagi saya mau undang buat Mitra, jangan lupa yang ingin berpartisipasi bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp Radio Gangga di 0811 86.1003 ya. Nanti di sini kita ada session untuk baca pertanyaan dari Mitra nih ya. Baik, kita lanjut kembali. Ibu Weni masih setia dengan kita Ibu ya? Masih, alhamdulillah. Juga masih ada Pak Herman ya di studio dari BKKBN. Baik, kita lanjut kembali. Untuk Ibu Weni nih ada pertanyaan lagi ya Bu ya. Jadi pada masa pandemi COVID-19 saat ini, pendataan keluarga tahun 2021 tentunya menjadi tantangan tersendiri. Tadi Pak Herman udah cerita tuh Bu ya, begitu susahnya ya Pak ya, mesti datang door to door metodenya, tapi kemudian ada yang udah vaksin belum misalkan gitu Pak ya, atau udah dites belum dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana nih tanggapan Ibu Weni selaku anggota Dewan dari DPR RI Komisi 9 tentang pendataan keluarga yang telah dilakukan oleh BKKBN di masa pandemi ini, Bu? Ya, terkait pendataan keluarga yang telah dilakukan oleh BKKBN di masa pandemi COVID-19 ini yang tentunya bukan kondisi yang biasa, maka dalam hal ini BKKBN telah berjanji dan memastikan bahwa pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 ini telah dilaksanakan dan telah berjalan dengan tepat mematuhi protokol kesehatan. Jadi kader pendata dan keluarga yang didata dipastikan harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan air mengalir. Dan di mana keluarga yang didata juga tidak boleh berkerumun, tetapi cukup diwakili oleh salah satu anggota keluarga yang mampu menjawab seluruh pertanyaan kader. Jadi ini untuk ini ya, untuk jaga jaraknya ya. Selain itu juga kader pendata langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai yang ada dalam formulir atau aplikasi, sehingga waktu pelaksanaan pendataan dapat menjadi lebih singkat untuk meminimalisir kontak. Jadi nggak terlalu lama bersama-samanya. Dan BKKBN juga telah mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan vaksinasi COVID-19 bagi kader pendata terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pendataan dimulai. Itu yang dijanjikan oleh BKKBN. Oke, luar biasa ya. Nah, Pak Herman dari BKKBN. Jadi seperti apa sih Pak nih Pak progres dari pendataan keluarga 2021 saat ini Pak? Progresnya seperti apa? Ya, jadi pengambilan data kan tadi saya sudah sampaikan sudah selesai ya, meskipun agak sedikit bergeser dari target karena memang ada situasi yang tidak biasa tadi, ada pandemi yang sempat naik ya di bulan-bulan kemarin.
Dan tahapan sekarang tentunya kita sedang pengolahan data di tingkat pusat, sehingga nanti harapan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama kita segera mendapatkan hasil dari pendataan keluarga, yang tentunya hasil tersebut bisa kita publish, tentunya tetap dengan menjaga kerahasiaan by name by address-nya. Jadi nanti tetap yang akan dipublish adalah data agregat. Misalnya di satu desa jumlah yang hamil sekian orang, yang ber-KB-nya sekian orang. Tapi ketika ditanya siapa yang hamil, siapa yang ber-KB, itu hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Jadi tidak semua bisa diakses karena memang terkait kerahasiaan. Hanya pihak-pihak yang akan melakukan intervensi terkait kebijakan pembangunan saja yang bisa mengaksesnya. Oke. Baik. Kembali ke Ibu Weni, Ibu ya. Kesuksesan pendataan keluarga tahun 2021 tentunya tidak lepas dari dukungan dan peran masyarakat serta stakeholder yang lainnya. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan tentang hal ini, Bu? Dalam hal ini, kami Komisi 9 DPR RI mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 ini dengan baik. Dan khusus kepada seluruh keluarga Jawa Barat, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendukung program ini dengan telah memberikan jawaban yang benar, lengkap, dan akurat kepada para kader pendata. Dan kepada seluruh stakeholder yang terkait, kami mengimbau agar dapat menggunakan hasil pendataan keluarga sebagai salah satu acuan untuk dapat melaksanakan program dan kebijakan pembangunan yang bisa tepat sasaran. Demikian. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah, ini ada banyak pertanyaan ya, Pak Herman ya, dan Bu Weni ya, dari Mitra Gangga. Ya. Salah satu pertanyaannya, ini kalau saya bilang dari Ibu Dewi di Pekayon, ini bukan pertanyaan sepertinya, tapi beliau mengucapkan terima kasih atas dukungan dari anggota Dewan terhadap pelaksanaan dari program BKKBN ini, Bu. Jadi katanya Ibu Dewi dari Pekayon ini sebagai seorang ibu ini merasa tersanjung ya, karena beliau lagi hamil ya. Jadi, apalagi sejak dari Senin kemarin mendengarkan ini Pak, yang stunting itu loh Pak ya. Jadi kayaknya dia plus sekali merespon berterima kasih kepada anggota Dewan, Ibu Weni, anggota DPR RI Komisi 9 dan juga BKKBN yang peduli dengan masyarakat, terutama kepada keluarga berencana, Bu. Jadi itu aja dari Ibu Dewi atas program kita di siang hari ini. Udah pertanyaan berikutnya, Bu, nih, dan Pak Herman ya. Ini dari Kurnia di Babelan, Bekasi. Pertanyaannya nih, kok Pak Herman kayaknya nih. Adakah tanda pengenal nih Pak, petugas BKKBN yang datang ke rumah saya misalnya, mengingat adanya kekhawatiran saat ini kan suka ada penipuan dan lain-lain ya Pak, gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan ada melakukan tadi metode itu loh Pak ya, metode pendataan itu kan datang gitu Pak ya. Itu ada tanda pengenalnya nggak sih Pak, atau pasti indikasi apa gitu? Ya, kita untuk tanda pengenal, kita sebetulnya membekali seluruh kader pendata dengan surat tugas. Itu udah udah protapnya ya. Kabupaten kota kemudian ada juga yang menambahkan dengan sejenis tanda pengenal ya, yang di ID card ya. Tapi kalau BKKBN menyediakan atau menyiapkan surat tugas kepada seluruh kader pendata. Jadi nanti yang sudah kita lakukan, biasanya masyarakat ketua keluarga menanyakan, karena banyak kan ada sales gas ataupun sales apa yang kemudian ini, terus kemudian ada yang kurang baik misalnya. Penipuan dan sebagainya. Makanya kan pastikan tanya dulu dia bawa surat tugas atau tidak. Tapi kami pastikan kalau yang benar-benar kader pendata kita sudah bekali dengan surat tugas. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Donald di Karangsatria. Mau tanya, alamat rumah saya yang lama kan sudah terdaftar di BKKBN Pak. Tapi saya sudah pindah rumah sekarang, bagaimana caranya kalau saya melakukan pembaruan data nih Pak Herman? Ya, nanti data kita akan kita update-nya di awal tahun depan, karena tahun ini kan kita masih proses pengolahan ya.
Jadi pengolahan dulu, nanti diupdate lagi di tahun depan, karena data yang kita miliki ini data yang kita bisa update atau kita mutakhirkan. Nanti akan kita lakukan di awal tahun untuk pemutakhiran datanya. Oke, baik. Ya, baik sekali pertanyaan lainnya, tapi waktu kita sempit ya Pak ya, nggak berasa. Buat mitra juga kalau ingin dapatkan informasi lebih lengkap, mungkin nanti Pak Herman akan memberikan informasinya. Terakhir nih, sebelum kita tutup acaranya Pak, ya, talkshow kita di kesempatan siang hari ini, ada tambahan pesan atau infokah mungkin untuk mitra Gangga dari Ibu Dr. Andaweni Haryanto, Sarjana Hukum yang merupakan dari anggota Dewan DPR RI Komisi 9. Mungkin ada closing statement Ibu yang ingin disampaikan, nanti setelah itu baru ke Pak Herman. Ibu, silakan. Iya. Untuk saya ya. Iya, untuk saya ya. Ibu dulu ya. Iya. Iya. Saya berharap BKKBN dapat betul-betul bekerja keras untuk bisa mendapatkan satu data yang akurat, yang valid, yang bisa betul-betul digunakan baik oleh BKKBN sendiri maupun stakeholder yang lain. Demikian. Oke, singkat, padat, jelas, dan manfaat Bu ya. Iya, iya. Baik, kalau Pak Herman Melani, Bapak dari BKKBN apa yang disampaikan Pak sebagai closing statement? Ya, jadi saya mengucapkan syukur ya, karena pendataan keluarga, pengambilan datanya sudah selesai dan bisa dibilang sukses karena hampir semua keluarga di Jawa Barat terdata. Tentunya kami dari BKKBN mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya pendataan keluarga ini, terutama kepada Ibu Weni dari Komisi 9, karena berkat dukungan dari Komisi 9 DPR RI dari 3 fungsi tadi ya, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan, kami benar-benar didukung ya. Dari anggarannya dianggarkan sehingga para kader pendata bisa mendapatkan insentif dari pendataan keluarga ini, meskipun karena kerja sosial ini tidak sebanding tentunya dengan yang sudah diselesaikan. Dan tentunya dari fungsi pengawasan kami diawasi terus oleh Komisi 9 sehingga kami merasa termotivasi untuk kemudian kita memastikan bahwa data yang kita peroleh adalah data yang akurat dan data yang bisa menjadi bahan intervensi untuk pembangunan. Sekali lagi terima kasih, dan juga kepada seluruh pihak ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah mendukung pendataan keluarga ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk mendapatkan satu data keluarga di Indonesia bisa tercapai. Amin Rabbal Alamin. Dan itu harapan kita bersama ya Pak ya. Iya. Gitu ya. Baik, Ibu Dr. Andaweni Haryanto SH selaku anggota Dewan DPR RI Komisi 9. Ibu, terima kasih atas kesediaannya di kesempatan siang hari ini di bincang-bincang kita Ibu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya, sampai jumpa Ibu ya. Baik, dan salam untuk mitra. Iya, Radio Gangga seluruhnya. Ibu terima kasih, mohon dibantu terus untuk program-programnya BKKBN. Iya. Baik, dan juga Pak Herman Melani SHMH terima kasih dari BKKBN Pak atas kiranya di kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Amin, amin. Ya, mitra Sonsiar, sekian dulu acara talkshow kita kali ini bersama BKKBN dan didukung oleh anggota Dewan DPR RI Komisi 9, ada Ibu Dr. Andaweni Haryanto SH, dan juga narasumber kita. Terima kasih juga untuk dari BKKBN ya, bersama Bapak Herman Melani SHMH, koordinasi bidang admin dari BKKBN. Dan terima kasih untuk mitra yang sudah berpartisipasi, masih setia banget dengerin kita sampai selesai siang hari ini. Pokoknya luar biasa buat semuanya. Kita pamit undur diri ya, tetap patuh dan ikuti protokol kesehatan. Sampai bertemu di talkshow selanjutnya. Kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Jamahan Siar, baru aja mitra ikuti ngobrol-ngobrol bareng BKKBN. Terima kasih ya atas perhatiannya, dan sampai jumpa dalam talk show berikutnya.
Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.